Kebakaran super dahsyat di Israel baru-baru ini telah menyita perhatian dunia. Oleh sebab, skala bencana yang terjadi cukup parah. Bahkan parahnya lagi, disebut-sebut sebagai salah satu yang terparah sejak deklarasi kemerdekaan negara Yahudi ini. Dengan kebakaran besar di Israel tidak hanya menghanguskan ribuan hektar lahan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi. Tentu bukan tanpa dampak. Efek dominonya, insiden tersebut juga bakal memberi Tel Aviv kerugian dalam masalah finansial. Pemerintah Israel belum merilis atau mengungkap data resmi soal total kerugian ekonomi yang didapat akibat kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini. Namun demikian, mengingat skalanya yang cukup besar, Tel Aviv bisa saja mendapat kerugian dalam angka yang lebih tinggi, melampaui insiden kebakaran lain yang pernah terjadi sebelumnya. Sebut saja sebagai contoh, kebakaran besar di Haifa dan sekitarnya pada 2016. Insiden tersebut dilaporkan telah menyebabkan ribuan warga mengungsi dan memakai kerugian mencapai ratusan juta shekel. Sekalipun pemerintah Zionis belum mengumumkan perkiraan kerugian yang didapat dari kebakaran baru-baru ini, telah diketahui beberapa dampak ekonomi yang bakal terjadi. Beberapa sebab diantaranya seperti kerusakan lahan yang terbakar. Lalu, Israel juga harus mengerahkan sumber daya besar untuk memadamkan api dan memulihkan daerah yang terbakar. Tak hanya itu, ada potensi gangguan pariwisata. Seperti diketahui, Israel memberlakukan status darurat nasional setelah kebakaran, sehingga wisatawan yang masuk dari luar mungkin akan menunda keberangkatannya. Maka dari itu, bisa diketahui meski belum ada estimasi resmi mengenai total kerugian ekonomi, kebakaran dahsyat di Israel baru-baru ini memiliki dampak terhadap lingkungan, infrastruktur, dan ekonomi lokal yang sangat signifikan. Seolah panik tanpa batas, kini Israel meminta bantuan dari sejumlah negara untuk memadamkan kebakaran hutan yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Sebagaimana dilansir dari Times of Israel, saat kebakaran hutan berkobar di perbukitan Yerusalem pada Rabu, tanggal 30 April tahun 2025, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar meluncurkan kampanye diplomatik besar-besaran. Ia menghubungi lebih dari selusin negara untuk meminta bantuan pemadaman kebakaran internasional. Sebuah pernyataan dari kantor Sa'ar mengatakan Sa'ar telah menghubungi Menteri Luar Negeri Inggris, Prancis, Republik Ceko, Swedia, Argentina, Spanyol, Makedonia Utara, dan Azerbaijan. Kebakaran terjadi sekitar tengah hari pada hari Rabu, dipicu oleh kondisi panas dan kering serta ditiup oleh angin kencang yang dengan cepat membakar hutan pinus. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran dievakuasi sebagai tindakan pencegahan karena asap membuat langit di Yerusalem menjadi kelabu. Pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel memperingatkan masyarakat untuk menjauh dari taman atau hutan, dan agar sangat berhati-hati saat menyalakan barbecue. Kamis adalah hari kemerdekaan Israel, yang biasanya ditandai dengan acara memasak keluarga besar di taman dan hutan. Setidaknya 12 orang dirawat di rumah sakit pada hari Rabu, terutama karena menghirup asap. Sekitar 10 orang lainnya dirawat di lapangan, kata layanan ambulans Magen David Adom. Sejumlah negara, seperti diwartakan oleh Al Arabiya, mengirimkan pesawat pemadam kebakaran ke Israel pada Kamis, tanggal 1 Mei tahun 2025. Pemadaman api masih berlangsung yang telah menutup jalan raya utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem. Italia, Kroasia, Spanyol, Prancis, dan Rumania mengirim pesawat untuk membantu memerangi api, sementara beberapa negara lain, termasuk Makedonia Utara dan Siprus, juga mengirim pesawat untuk menjatuhkan air. Pihak berwenang Israel mengatakan 10 pesawat pemadam kebakaran beroperasi pada Kamis pagi, dengan 8 pesawat lainnya akan tiba sepanjang hari. Jalan raya utama yang menghubungkan Yerusalem ke Tel Aviv dibuka lagi pada Kamis, sehari setelah api merambah jalan. Pengemudi meninggalkan mobil mereka dan melarikan diri dalam ketakutan. Pada Kamis pagi, hamparan luas area yang terbakar terlihat dari jalan raya, sementara lapisan anti-api berwarna merah muda menutupi bagian atas pohon dan semak yang terbakar. Asap dan bau api tercium pekat di udara. Pada 2010,
kebakaran hutan besar terjadi selama 4 hari di Gunung Karmel di Israel Utara, menewaskan 44 orang dan menghancurkan sekitar 12.000 hektar, sebagian besar berupa hutan. Kebakaran ini memaksa ribuan orang mengungsi, menutup jalan utama, dan mengganggu perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Israel. Pemerintah Israel segera mengumumkan keadaan darurat nasional dan meminta bantuan internasional. Sejumlah negara merespons permintaan bantuan Israel dengan mengirimkan pesawat pemadam kebakaran. Namun sejumlah negara menolak memberikan bantuan. Negara-negara yang tidak memberikan bantuan. Dalam situasi darurat ini, tidak ada laporan resmi mengenai negara-negara yang secara eksplisit menolak memberikan bantuan kepada Israel. Meski demikian, beberapa negara tidak tercatat sebagai pemberi bantuan dalam laporan media. Berikut ini daftar negara tersebut. 1. Turki. Meskipun Turki pernah membantu Israel dalam kebakaran hutan pada tahun 2016, tidak ada laporan Turki memberikan bantuan pada kebakaran tahun 2025. Hubungan diplomatik yang tegang antara kedua negara, terutama terkait isu Palestina, dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan ini. 2. Iran. Sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan sering bersikap antagonis, Iran tidak tercatat memberikan bantuan dalam kebakaran ini. 3. Suriah. Beberapa negara Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Suriah, juga tidak tercatat memberikan bantuan. Tentu saja Suriah tidak membantu Israel karena negara Zionis itu justru gencar membombardir wilayah Suriah. Hingga saat ini, Israel terus melancarkan serangan militer ke berbagai wilayah di Suriah. 4. Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara yang paling dirugikan oleh serangan militer Israel. Ribuan warga Lebanon telah tewas akibat serangan rudal rezim apartheid Zionis. Dengan kondisi negara yang hancur akibat serangan Israel, tidak mungkin bagi Lebanon membantu rezim Zionis tersebut. 5. Yaman. Yaman merupakan negara yang terus diserang Israel dan sekutunya. Kondisi ini jelas tidak mungkin bagi Yaman membantu musuhnya. Apalagi serangan Israel dan sekutunya membuat banyak warga Yaman tewas dan terluka. Yang ada justru, kekuatan utama di Yaman, Houthi melancarkan serangan balasan ke wilayah Zionis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tak membantu Israel. Keputusan suatu negara untuk memberikan atau tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat seperti kebakaran hutan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain hubungan diplomatik. Negara-negara dengan hubungan diplomatik yang baik dengan Israel lebih cenderung memberikan bantuan. Pertimbangan politik, isu-isu politik, seperti posisi terhadap konflik Israel-Palestina, dapat memengaruhi keputusan untuk memberikan bantuan. Kemampuan dan sumber daya, negara-negara yang memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memberikan bantuan lebih mungkin untuk melakukannya. Kebutuhan dan permintaan, jika Israel tidak secara khusus meminta bantuan dari negara tertentu, negara tersebut mungkin tidak mengambil inisiatif untuk menawarkan bantuan. Meskipun tidak ada laporan resmi mengenai negara-negara yang secara eksplisit menolak memberikan bantuan kepada Israel dalam menghadapi kebakaran hutan pada Mei tahun 2025, beberapa negara tidak tercatat sebagai pemberi bantuan. Faktor-faktor seperti hubungan diplomatik, pertimbangan politik, kemampuan sumber daya, dan permintaan resmi dapat memengaruhi keputusan suatu negara untuk memberikan atau tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah di Israel sejak beberapa hari terakhir. Pihak berwenang berusaha memadamkan, tetapi hingga kini api masih menyala. Kebakaran ini disebut-sebut menjadi yang terbesar di Israel. Selain itu, kebakaran juga membuat jalan yang menghubungkan Yerusalem ke Tel Aviv putus. Menanggapi insiden itu, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar meminta bantuan sejumlah negara untuk memadamkan api di Israel. Berikut fakta-fakta kebakaran hutan di Israel. Hasil investigasi awal, tim penyidik menemukan jumlah pendaki lebih tinggi dibanding rata-rata melewati daerah Mesilat Zion, daerah yang dilanda kebakaran. Namun, mereka melintas beberapa sebelum api muncul pada Rabu, 30/4. Di hari itu pula,
kebakaran terjadi di kawasan tersebut. Salah satu petugas damkar mencurigai kebakaran baru itu kemungkinan terjadi karena kesengajaan. Di luar itu, Israel saat ini sedang dilanda gelombang panas dan angin kencang. Kondisi tersebut menyebabkan api sulit terkendali. Netanyahu tuduh kebakaran gegara warga Palestina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu keliru menyebut jumlah pelaku terkait kebakaran hutan. Di acara kontes Alkitab Yerusalem, Netanyahu mengatakan 18 orang ditangkap karena dicurigai membantu memantik api kebakaran lahan di luar Yerusalem. Dia juga menyebut kebakaran hutan ini dipicu warga Palestina. Kebakaran ini bukan hal sederhana. Ada kerusakan pada alam dan juga membahayakan manusia. Kami menahan 18 orang saat ini yang dicurigai melakukan pembakaran, salah satunya tertangkap basah saat melakukan, ujar Netanyahu, dikutip The Straits Times. Namun, sejumlah sumber kepolisian menyebut hanya ada 3 orang yang ditahan gegara dicurigai melakukan pembakaran. Mereka juga bukan orang yang mencoba memicu kebakaran lain di lokasi lain. Damkar bantah Netanyahu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel membantah pernyataan Netanyahu yang menyebut kebakaran dipicu warga Palestina. Berdasarkan penilaian awal, damkar menyatakan kebakaran hutan di Israel kemungkinan karena kelalaian pendaki, bukan disengaja.